wabarakatuh. Di sini saya dan Elvira ingin mempresentasikan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. PSAK 107 adalah sumber standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ini berlaku untuk semua entitas yang menggunakan PSAK. Cakupan PSAK 107 meliputi transaksi ijarah baik ijarah langsung maupun ijarah balik. Standar ini juga membahas akuntansi untuk aset yang disewakan dan kewajiban yang dikontrakkan oleh penyewa. Kemudian definisi ijarah yaitu ijarah adalah akad atau kontrak dalam syariah Islam yang mengatur penyewaan aset, barang atau jasa dari pemilik aset atau mujir kepada penyewa atau mustajir dengan imbalan penyewaan tertentu. Kemudian konsep dasar ijarah didasarkan pada prinsip pemisahan kepemilikan aset dan hak penggunanya. Pemilik aset tetap memiliki aset, sementara penyewa memiliki hak untuk menggunakannya. Kemudian tujuan akuntansi ijarah yaitu memastikan bahwa transaksi ijarah diakui, diukur, disediakan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan entitas syariah. Kemudian perlakuan akuntansi pemilik aset atau mujir. Yang pertama, mujir mencatat pendapatan sewa sebagai pendapatan periodik dan mengukur aset yang disewakan setiap periode. Kemudian penyewa yaitu mustajir mencatat biaya sewa sebagai biaya periodik dan mencatat aset yang disewakan sebagai kewajibannya. Kemudian jenis-jenis ijarah ada 3 yaitu ijarah tumak bai. Ijarah tumak bai adalah akad sewa yang dimana penyewa menyewa barang dengan tujuan untuk membelinya di akhir sewa. Kemudian ijarah muntahiyah bin tamlik yaitu akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek sewa dari pembeli sewa atau mujir kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Kemudian yang ketiga yaitu ijarah salamah. Ijarah salamah adalah akad sewa untuk barang yang belum ada saat perjanjian, di mana penyewa memesan barang sesuai spesifikasi tertentu. Contohnya seorang petani yang memesan benih padi untuk ditanam di musim berikutnya dengan pembayaran yang dilakukan di muka. Dalam hal ini, petani akan menerima benih tersebut pada waktu yang disepakati dan dibayar imbalan sesuai kesepakatan. Kemudian skema akuntansi ijarah. Pemilik aset ijarah yang menyewakan adalah bank syariah. Kemudian penyewa aset ijarah yang menyewa perusahaan individu. Objeknya yang disewakan adalah gedung, ruko, kendaraan, dan mesin. Proses transaksinya dari nasabah membutuhkan sebuah aset, misalnya kendaraan untuk operasional. Kemudian bank membeli objek sewa. Kemudian membeli aset yang diinginkan nasabah dari penjual. Kemudian nasabah
menyewa aset tersebut dari bank dengan kesepakatan jangka waktu dan besarnya sewa. Selama masa sewa, nasabah menggunakan aset tersebut sebagai semestinya. Kemudian nasabah secara berkala membayar sewa kepada bank. Kemudian rukun dan syarat ijarah. Pertama, pihak yang berahad, pemilik barang atau mukjir, dan penyewa atau mustajir. Kedua, objek ijarah. Barang atau jasa yang disewakan harus halal, bermanfaat, dan dapat dimanfaatkan tanpa merusak barangnya. Ketiga, ujrah atau imbalan. Harus jelas jumlahnya dan disepakati kedua belah pihak, ijab dan qabul. Pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perlakuan akuntansi objek ijarah. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Manfaat ijarah harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat objek ijarah harus sesuai dalam syariah. Spesifikasi objek ijarah harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya. Kemudian akun pada akuntansi pemilik objek ijarah. Akun-akun laporan posisi keuangan atau neraca, ada aset ijarah, akumulasi penyusutan aset, sewa multijasa tanggungan, dan cadangan biaya pemeliharaan. Kemudian akun-akun pada laporan laba rugi, ada biaya penyusutan ijarah, biaya pemeliharaan aset ijarah, biaya amortisasi aset ijarah, keuntungan pelepasan aset ijarah, kerugian pelepasan aset ijarah, dan pendapatan sewa. Sekian yang dapat kita sampaikan. Jika ada pertanyaan.